Oke, Bapak Ibu boleh kita agak ke belakang. Kawan kita mulai dari ini dulu, Ketua Komite 3 menjelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Bu, Saya dengan teman-teman berdasarkan mandat dari Ketua DPD kepada kami di Komite 3 melaksanakan tugas pengawasan tenaga kerja Indonesia, dan kita fokus kali ini di Turki, khususnya di Istanbul. Pada pelaksanaan pengawasan, kami menemukan 2 kasus dari sejumlah kasus yang belum terungkap. Nah, dari 2 kasus ini, salah satu kasus adalah Ibu siapa namanya? Ibu ini, ayo depan-depan dikit. Nah, ini ya. Ibu ini kasusnya, beliau minim pengetahuan dan pengalaman, dan juga dalam keadaan yang sakit. Akhirnya majikannya buang di tengah jalan. Ya, ibu ini tidak tahu harus kemana, dan polisi dari Istanbul bisa membawa ibu untuk dropping ke KJRI. Setelah berapa hari itu? Setelah berapa hari? 1 minggu lebih. 1 minggu lebih di sana. Enggak, maksud saya setelah berapa hari di jalan dibuang? Cuma 1 hari, enggak berapa jam. Oh, hanya berapa jam ya, oke. Ibu ini hanya bekerja tanpa mendapatkan upah, hanya dikasih paspornya, dan uang berapa? $100. $100 untuk bagaimana caranya hidup di cara. ini kamera sini Pak. Sedangkan ibu ini, Pak, boleh kamera Pak? Ibu Jumaro ini droppingnya ke Qatar lebih dulu. Rasanya kerjanya di Qatar. Kita di Qatar, Ke Istanbul. di offer ke Qatar, di offer tadi tidak tahu siapa yang agen yang dropping. Sampai terakhir dia ada di Istanbul. Sampai di Qatar, di Qatar tidak diupah. Gak ada gaji sama sekali. Tidak ada gaji sama sekali. 1 bulan setengah. Sampai di Istanbul pun tidak ada gaji sama Enggak. sekali. Udah kerja semua. Udah gaji. Pokoknya kerja gratis tanpa ada, dan tidak ada yang bisa menjamin mereka. Nah, ketika kami sampai di KJRI dan kita turun di ruang penampung, memang kondisi mereka memprihatinkan dan perlu segera untuk diselamatkan, karena mereka tidak bisa punya biaya untuk pulang, kemudian juga tidak punya biaya untuk mengakomodasi mereka untuk pulang, dan mereka secara pribadi juga tidak punya kemampuan anggaran untuk pulang, dan mereka sudah berusaha ke kampung untuk berhubungan keluarga, tetap juga tidak mampu untuk. Akhirnya kami anggota Komite 3, bagaimana strateginya, saya dan Ibu Waode dan semua teman-teman, kami patungan untuk bawa pulang 2 ibu ini untuk pulang kembali ke Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu semua, 2 ini adalah potret sebenarnya, potret daripada sistem tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Mudah-mudahan dengan kasus ini tidak ada lagi kasus-kasus lain, dan kami Komite 3 mendukung bagaimana sistem nanti dievaluasi total, sehingga ada jaminan bagi warga negara kita yang kerja di luar. Ini mereka dari desa-desa dan tidak punya bekal pengetahuan apapun, pengalaman apapun, tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa berbahasa Inggris, Turki, tidak tahu masak makanan Arab, tidak tahu makanan Turki, pokoknya minim pengetahuan. Dan itulah problem kita di sana, kita. Demikian, dan Bapak Ibu sekalian, sebagai Ketua Komite 3 dan Ketua Rombongan, kami telah melaksanakan tugas ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ketua selaku Wakil Ketua yang membidangi Komite 3, dan juga Ibu Desi dari Jawa Barat tadi, dari Evi dari Tamaya, untuk selanjutnya mereka ini bisa kita memberikan bisa tiba dengan selamat di kampung halaman, berjumpa dengan keluarga mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dr. Philip, atas sikap yang tanggap dan cepat mengambil keputusan setelah bertemu dengan kedua tenaga kerja kita ini yang sedang berada di Istanbul, ketika Pak Philip bersama rombongan teman-teman yang kita mandatkan untuk melakukan kunjungan ke Turki. Saya kira
pengalaman yang demikian ini bukan hanya terjadi di Turki, tapi terjadi di banyak negara. Saya tadi bicara dengan Ibu, ada Pak Ali Muddin di sini yang meminta bantuan ke saya untuk mengembalikan juga ada satu orang yang bermasalah di Singapura. Alhamdulillah duta besarnya cepat juga mengambil sikap mengembalikan dan sekarang sudah berada di Cirebon. Cuma dia lagi sakit, tidak bisa bergabung di sini, dan sebahagian dokumen-dokumen yang dia punyai belum dikembalikan oleh penyelenggara ini pemberangkatan. Nah, agen. Nah, ini saya kira Ibu, ada Ibu dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dan kita sangat senang sekali karena ada long PMI di sini para yang penumpang bisa pesawat setiap Saudi teman-teman Arabian yang mestinya mau berangkat dengan bisa nomor di sini penerbangan juga SV pulang bisa di sini. Nah, seperti yang ada sekarang ini ada tujuan masalah bisa. Jeddah. Saya kira Dipersilakan Ibu, naik ke pesawat ini udara harus melalui dievaluasi pintu semua 6. Terima agen-agen kasih. ini tidak begitu mudah Your attention mendapatkan, please, tidak passengers memenuhi of syarat Saudi Arabian memberangkatkan. Airlines on Saya flight kira number saya membaca WA-nya pilot saya itu, saya Jeddah. lihat Please ada yang board the tidak betah aircraft bekerja through karena gate tidak 6. bisa kalau Thank cuma you. makan roti saja. التعليمات Padahal mestinya dibekali pengetahuan ini bahwa di sini ini kamu nanti akan bertemu dengan yang seperti ini, berbahasa yang dasar yang kita ثلاثة إلى lakukan. جدة من Tapi apapun, أن تركب ini الطائرة menjadi tanggung jawab kita, Bu. بوابة Kita 6. harus menerima شكرا. dan mengembalikan mereka ke keluarganya. Dan karena itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Pilot dan kawan-kawan semuanya. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan yang bersangkutan dengan biaya yang SQ961 tujuan karena ternyata kedutaan di Turki ini tidak punya duta besarnya baru ini, karena baru diganti Pak Iqbal. Dulu Pak Iqbal. Pak Iqbal temannya Bu Epi ini. Kalau masih Pak Iqbal, Bu Epi bisa telepon dia ini. Sekarang jadi gubernur di NTB ya. Saya kira nanti Bu Epi langsung bisa bawa ke sana ini, ketemukan juga dengan gubernur. Tapi yang paling pokok itu Bu, yang penyelenggaranya ini harus diberi sanksi berat. Tidak bisa seenaknya melakukan pemberangkatan dengan cara-cara yang non prosedural gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira itu kawan-kawan Japan media. Airlines dengan Kalau ada nomor yang mau penerbangan ditanyakan, ini masih ada JL7 ada Bu Epi sama